Sobat Dosma, kembali lagi bersama kami di Oke Sip dengan saya Nikade Ayu Arisanti dari tim jurnalis Dosma. Hari ini kita akan memberikan kejutan yang spesial karena kita akan memasuki petualangan intelektual untuk merayakan dunia sastra dengan gaya yang keren. Nah, siap-siap ya teman-teman karena hari ini kita akan membahas hal yang mendalam terkait dunia sastra dengan wawancara khusus. Jadi ini bukan hanya sekedar diskusi ya, tetapi hal yang mendalam dan mungkin menginspirasi bagi Sobat Dosma. So, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita Bapak Natalino yang akan membuka pintu sastra dan memberikan banyak informasi yang gak kalah menarik. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Ayu. Baik, silakan mungkin Bapak bisa menceritakan diri atau memperkenalkan diri Bapak kepada Sobat Dosma. Baik, perkenalkan saya Natalino Neparasi. Saya biasa disapa Nata boleh, Lino juga boleh. Jadi aktivitas saya sebagai guru pengajar. Saya juga pelatih untuk ekstra seperti puisi, menulis cerpen, debat, karya ilmiah, dan jurnalistik. Wow, keren sekali ya Bapak Nata. Nih ngomong-ngomong yang saya ketahui itu Bapak berasal dari NTT ya Pak, bener? Benar, dari Wow, iya Bapak. Kebetulan nih saya pengen banget sekali ke NTT. Apalagi saya tahu ada wisata yang sangat keren. Apa ya namanya? STT NTT gitu ya. Komodo. Bukan, apa namanya tuh? Labuan Bajo Pak, tahu Labuan ya? Bajo, tahu Labuan Bajo. Iya bener banget, saya pengen banget nih ke sana Pak. Semoga bisa nanti tercapai. Iya, sekarang bisa ya Bapak. Oh yang ngomong-ngomong kan Bapak berasal dari NTT nih. Kalau saya boleh tahu di daerah bagian mana tuh Pak? Saya berasal dari NTT, khususnya di Kupang Timur. Itu ada satu desa namanya Sonraen, Kecamatan Amarasi. Itu tempat saya bertumbuh di situ. Wow, keren banget. Boleh dong Pak spill apa sih hal yang menarik di daerah Kupang itu Pak? Kalau daerah Kupang, orang biasa mengingat dengan kata tandus kering di Kupang, tapi di kami biasanya lebih identik dengan Kota Kasih. Jadi kenapa Kota Kasih? Karena NTT adalah salah satu kota, ya, ada salah satu provinsi yang menjadi nomor satu untuk toleransi, maka dinamakan Kota Kasih. Wow, keren sekali ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi juga Bapak bilang bahwa Bapak itu sebagai seorang guru bahasa Indonesia ya. Ngomong-ngomong nih, Bapak boleh dong ceritakan gimana sih perjalanan pendidikan Bapak itu? Oke, baik. Berbicara mengenai pendidikan, saya menyelesaikan studi SMA saya di Kupang. Setelah itu saya ke Bali, dan setelah sampai di Bali saya bekerja selama 3 tahun dulu untuk mencari uang untuk bisa melanjutkan studi. Basicnya saya anak IPA sebenarnya. Basicnya anak IPA yang suka banget pelajaran kimia. Waktu itu saya berpikir, kira-kira saya harus masuk jurusan apa ketika saya memilih untuk kuliah. Pilih jurusan apa yang bisa membuat saya terkenal. Karena output yang saya cari adalah terkenal. Saya percaya bahwa dream, believe, and make it happen. Saya percaya bahwa sesuatu itu berasal dari mimpi pada awalnya. Jadi saya bermimpi bahwa suatu saat saya akan menjadi orang terkenal. Jadi saya harus pilih jurusan kuliah yang kira-kira membuat saya terkenal. Waktu itu pilihannya adalah apakah saya akan masuk mempertahankan kimia atau saya mencari jurusan lain. Jadi waktu itu saya memilih untuk masuk jurusan biologi. Jadi saya menulis di formulir jurusan biologi gitu. Nah, ketika saya menulis jurusan biologi, saya berpikir lagi ketika saya masuk jurusan biologi, apakah saya bisa bersaing dengan anak-anak sekarang yang di mana orang Bali itu nilai ijazahnya 90, 100. Sedangkan saya datang dari Kupang, di mana saya di satu daerah yang lumayan terpencil, bahkan di rumah saya tidak ada listrik. Yeah. Nilai saya paling tinggi itu kimia, 7,5. Jadi 7,5 itu sudah luar biasa banget. Oh iya. Ketika saya melihat matematikanya 98, kimianya 100 yang di Bali, langsung kena mental. Jadi saya berpikir jurusan apa kira-kira yang saya ambil agar bisa saya terlihat menonjol. Akhirnya saya memilih ya sudah sastra Indonesia. Dan uniknya ketika saya memilih sastra Indonesia, pertama kali perkenalan diri, tahu nggak perkenalan sesumbar saya seperti apa? Gimana, boleh dong spill Pak? Hai, perkenalkan nama saya Natalino Neparasi, kalian bisa panggil saya Nata. Hari ini atau 3 tahun kemudian
atau 4 tahun kemudian kalian akan mendengar nama Natalino Neparasi sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Tahu nggak saat itu apa audiensnya? Wuh! Dan saya berhasil membuktikan itu. Saya tamat dengan IPK 3,8 cum laude dan lulusan terbaik waktu itu. Waduh, keren sekali, sangat menginspirasi dan mengharukan sekali ya Pak. Patut nih dicontoh oleh Sobat Dosma ya. Oh ya, jadi Bapak itu udah lama dong berarti di Bali ya Pak ya? Sudah 2010. Pasif dong Pak bahasa Bali? Ngerti bahasa Bali? Ya, tapi yang bahasa sehari-harinya. Ya boleh dong spill sedikit aja Pak. Ya paling yang biasa-biasa kan kabare seperti itu. Iya, iya. Kemudian tuh gitu. Pokoknya bahasanya lebih agak kasar. Tidak harus digunakan katanya seperti itu. Iya bener banget. Oke, udah nih. Sekarang nih sebenarnya saya mau ngajak Bapak nih membahas terkait gimana sih Bapak sebagai seorang penulis gitu Pak. Ya. Jadi gini, Bapak kan nih seorang penulis ya. Sebenarnya menulis menurut Bapak atau tanggapan Bapak itu apa sih Pak? Kalau menurut saya menulis itu adalah proses menelanjangi diri sendiri sebenarnya. Karena ketika kita menulis, kita tidak sadar bahwa kita sudah mencurahkan semua apa yang ada dalam diri kita. Jadi itu proses telanjang sebenarnya. Jadi ketika kita sudah berani untuk menulis, berarti kita harus berani juga untuk menerima kritikan maupun pujian. Nah, pertanyaan yang muncul adalah ketika kritikan itu masuk, apakah akan dijadikan cambuk untuk berbenah? Atau ketika pujian itu masuk, akan dijadikan sesuatu yang jumawa dan tetap hanya di posisi itu saja. Ada satu quotes menarik yang saya dengar dari ayah saya. Ternyata itu ada di Google. Jadi padahal saya berpikir dulu kan ayah saya kan pendidikannya biasa aja, tamatan SD. Tapi ketika dia memberikan saya nasihat, akar dari pendidikan itu pahit, Iya. tapi buahnya manis. Itu nasihat pertama. Yang kedua, ketika diejek, ya, kamu tidak akan berkurang. Ketika dipuji, kamu tidak akan bertambah, sama aja. Seperti itu. Iya, jadi gitu nih Sobat Dosma. Dan yang Ayu sendiri tangkap bahwa menulis itu bukan hanya sekedar mencoret-coret di atas kertas, tapi memiliki makna yang mendalam ya, atau bisa kita sebut dengan menelanjangi diri gitu ya Pak ya. Jadi menulis itu adalah proses, bagaimana proses kita beradaptasi untuk membuat sebuah karya. Nah, proses adaptasi ini, jadi menulis itu bak piramida terbalik. Jadi kita bisa melihat misalnya posisi pengarang. Jadi ada posisi pengarang, ada masyarakat, ada karya. Nah, pengarang ini biasanya melihat gejala yang timbul di masyarakat, kemudian ditulis dalam bentuk karya. Makanya ketika kita membaca sebuah karya, biasanya kita kayak gini, kayak saya tahu karya ini, kayak saya pernah ngalamin seperti itu. Karena pengarang itu selalu mengadopsi kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, atau menulis dari sisi dianya. Makanya ketika sudah jujur dalam menulis, orang itu akan tersentuh ketika membaca tulisan-tulisan kita. Seperti itu. Iya. Nah Pak, untuk menulis, apalagi menulis puisi nih Pak ya, tentunya kita kan harus memerlukan inspirasi nih. Terus saya pengen tahu nih, bagaimana sih proses inspirasi muncul saat Bapak menulis karya Bapak gitu? Kalau proses menulis karya saya muncul inspirasi, sebenarnya saya adalah penikmat anak senja. Wah, ceritanya anak senja. Anak senja nih bos. Jadi saya suka menulis sesuatu yang romantis, sakit tapi lebih ke kesakitan. Makanya kenapa saya bilang menulis adalah proses menelanjangi diri. Ketika seorang menganalisa karya saya, pasti dia akan melihat kepahitan dan kegetiran dalam hidup saya. Karena saya menulis, biasa rata-rata saya akan menulis sesuatu yang sakit. Iya. Lebih mudah untuk menulis sesuatu yang patah hati, seperti itu daripada jatuh cinta atau bahagia. Kalau proses menulis saya. Nah, untuk inspirasi sendiri, inspirasi terbesar saya ketika saya menulis adalah kakek saya. Kenapa kakek saya? Karena orang yang paling dekat dengan saya itu kakek saya. Jadi ketika pertama kali saya datang ke Bali, rasanya setiap hari pengen pulang. Iya. Menangis setiap hari. Nah, posisi menangis ini yang membuat saya untuk menulis karya. Menulis karya. Jadi saya menulis karya-karya saya sebenarnya itu ketika dibaca sama orang-orang berpikir kalau saya lagi kangen sama pacar, lagi jatuh cinta sama seseorang. Padahal saya lagi menulis tentang bagaimana jika saya ada
bersama kakek saya, bagaimana kerinduan saya yang begitu besar kepada kakek saya, bagaimana jika saya lagi bekerja terus bosnya marah dengan saya, Iya. terus kalau ada kakek saya pasti saya dibelain. Iya. Itu saya representasikan dalam bentuk tulisan puisi itu sendiri. Jadi itu merupakan inspirasi terbesar saya ketika pertama kali saya menulis. Makanya ketika pertama kali saya menulis sebenarnya saya tidak baca puisi yang begitu banyak. Iya. Saya cuma tahu satu puisi dulu, judulnya Menyesal. Menyesal. Seperti ini, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, Iya. kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi, aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda, kini hidup meracun hati, miskin ilmu miskin harta. Apa guna aku sesalkan, menyesal tua tidak berguna, hanya menambah luka semua. Kepada yang muda kuharapkan, atur warisan di hari pagi, menuju ke padang bakti. Itu puisinya. Setelah itu saya mencoba untuk menulis puisi, tapi puisinya puisi-puisi biasa, kayak puisi satu baris awal menulis. Nah, tiba-tiba ada tugas kuliah. Iya. Jadi saya punya tugas kuliah dari dosen menginstruksikan agar kami menulis puisi, terus mengumpulkan tugas sebagai akhir semester. Dosennya namanya Pak Sujaya. Pak Suja. Ya, saya menulis, waktu itu saya kangen sama kampung halaman, kangen sama kakek. Jadi saya menulis, seingat saya dulu saya menggunakan metafora tuak, metafora karang. Terus saya juga menulis tentang yang sekarang banyak dibacakan sama anak-anak muda, ada di YouTube, bisa dicari. Harap di Batas Senja, itu judul puisi saya. Kalau di YouTube itu lumayan ada yang membacakan. Saya senang banget ketika ada yang membacakan itu. Saya kirim ke dosen saya tugas kuliah. Tidak disangka-sangka ternyata tugas kuliah saya ini dipublikasikan di Denpos, koran Denpos. Itu yang membuat saya percaya diri. Artinya dari tugas terbit di koran Denpos dan ada uangnya. Tapi waktu itu saya nggak mau ngambil uangnya karena saya percaya bahwa menulis itu sebenarnya adalah satu kegiatan yang tulus. Ketika dari dalam hati maka akan diapresiasi. Nah, saya ketika sudah terbit aja saya sudah senang sebenarnya. Tidak perlu bayaran seperti itu. Wow, keren sekali, mengharukan. BTW kita punya kesamaan loh, Pak. Yang pertama, satu sendiri paling dekat sama kakek juga loh. Jadi saya agak terharu tadi, Pak. Terus yang kedua terkait puisi. Nah, saya juga kebetulan suka sih nulis puisi sedikit-sedikit. Dan kebanyakan juga karya puisi yang saya tulis itu juga yang sedih-sedih. Nah, tadi kan Bapak juga mengikuti ya sebagai narasumber bedah buku. Ya. Nah, karya puisi saya di sana juga loh, Pak, ada. Apa judulnya tadi? Apa ya? Aduh. Asmara Loka yang Fana. Nah, sebenarnya Asmara Loka yang Fana itu adalah salah satu puisi yang pingin saya masukkan sebagai itu bagus banget sebenarnya. Wow. Karena di dalam puisi itu banyak metaforanya. Iya. Tapi ada 3 soalnya, ada 3 yang masuk gitu. Dan ruangnya di tengah kan tadi saya kasih buku itu. Iya. Harusnya puisi itu yang masuk. Tapi karena pendeskripsiannya akan kuat banget. Iya. Karena Asmara yang Fana itu ketika saya baca itu dalam banget. Itu kamu menulisnya. Kenapa saya ngangkat, makanya tadi saya bilang kalau sebenarnya kalau ada sisi lagi saya pingin ada yang pingin untuk ngobrol sama saya terkait dengan karyanya dia. Dan Asmara dan Fana itu salah satu puisi pilihan saya. Ada 3. Nah, kebetulan kenapa saya pasang yang satunya itu maju? Karena tadi kan saya udah bilang ada plagiasinya, makanya saya sengaja mencantumkan di atas. Karena begini, proses menulis karya itu kita harus jujur. Saya lihat Asmara yang Fana tuh, saya bacanya saya ngerti maksudnya. Kalau dibacakan lagi saya bisa untuk menjelaskan secara detail apa maksudnya, tapi sakit. Asmara yang Fana itu sakit, kesakitan, dan mungkin bisa dilihat jenis-jenis puisi saya mirip seperti itu. Karena saya ya terlahir dari broken home, jadi pembawaan saya ya menulisnya ya kesakitan. Kesakitan adalah tema terbaik versi Natalina Naparasi. Wah, keren banget. Senang sekali saya. Oh ya gini, Pak. Kan ini kan Bapak sebagai penulis ya. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan atau ritual khusus yang Bapak lakukan sebelum menulis itu, Pak? Ritual khusus? Saya nggak punya ritual khusus. Jadi ritual khusus saya adalah sakit hati. Sakit hati itu adalah ritual terbaik versi saya. Kayak misalnya gini, sakit hati bukan hanya masalah asmara sebenarnya. Sakit hati misalnya saya lagi benci banget sama seseorang. Tapi saya percaya ketika saya menulis karya itu kamu akan komen bilang bagus. Karena beberapa kali saya menulis puisi, lucunya ya. Jadi misalnya saya punya masalah, problem di sekolah gitu misalnya. Terus saya
mengutarakannya dalam bentuk puisi. Saya upload lah ke Facebook. Iya. Tahu plot twistnya seperti apa? Gimana itu? Orang yang bermasalah sama saya komen bagus, mantap. Begitu sakitnya. Bisa bayangkan, kita sudah berusaha meramu kosakata, Iya. membuat orang itu agar dia tidak tahu kalau kita lagi menyindir dia, dan orangnya tuh komen, coba Bagus banget gitu. itu rasanya kayak gimana sih, ini kan untuk kamu, seperti itu. Tapi itu artinya kita sudah berhasil. Iya, Karena sastra itu multitafsir, bisa ditafsirkan ke segala arah. Iya, bener banget. Bahkan padahal karya ini tertuju untuk dia, tapi dia sendiri bilang bagus, itu Bagus. suatu kebanggaan Suatu loh, Pak. kebanggaan, Iya, benar betul, Pak. sekali itu. Iya, terus gini Pak, Bapak Nata sebagai penulis prolifik dengan banyak karya ya, saya penasaran nih, apakah Bapak pernah menghadapi kendala dalam membuat tulisan begitu, apalagi membuat puisi, karya seperti cerpen, ataukah ada mungkin pengalaman-pengalaman pribadi Bapak yang menciptakan distorsi dalam proses kreatif Bapak ini? Kalau terkait dengan kendala, sebenarnya jujur nih, mungkin di podcast ini aja saya ngomong, Iya. saya tidak bisa menulis karya tentang ibu. Wow. Karena saya ketika menulis tentang ibu tuh rasanya terlalu banyak kesakitan, jadi saya susah sekali untuk mengekspresikan ibu itu sendiri. Jadi saya pernah di hari ibu saya menulis beberapa bait kata-kata. Saya masih ingat kosakata itu tidak terlalu tajam, tapi saya masih ingat ada beberapa kosakata aja. Saya tahu ibu sangat menyayangi saya. 9 bulan saya dikandung, dan saya tahu ibu sangat mencintai saya sampai saya bisa lahir ke dunia ini. Terus saya bilang, saya juga tahu kalau ibu itu, saya tidak bisa membalas semua kebaikan ibu karena ibu itu luar biasa. Tapi pertanyaan saya cuma satu, kenapa ketika saya ada ibu tidak ada, seperti itu. Itu pertanyaan saya. Jadi waktu itu tuh saya merasa sakit sekali waktu itu, waktu hari ibu. Jadi ya begitulah, membuat karya menurut saya kendala terbesar adalah menggambarkan sosok seorang ibu. Jadi berat sekali ketika saya harus menggambarkan sosok seorang ibu. Tapi akhir-akhir ini saya sudah berdamai dengan keadaan. Jadi saya kemarin coba menulis salah satu puisi tentang ibu, Iya. tapi ibu angkat saya yang saya coba deskripsikan dalam bentuk puisi. Nanti mungkin saya akan kirim biar Aduh, dibaca versi puisi saya. Nah, kalau tidak bisa menulis, kendala yang lain adalah yang menulis tentang bahagia. Karena gimana ya, ketika menyajikan diksi-diksi bahagia, rasanya susah sekali saya menyajikan diksi bahagia. Makanya tadi ketika dibedah buku saya, 98% sebenarnya terkait dengan kesakitan. Iya. Seperti itu. Wah, menginspirasi sekali ya Bapak. Ini Bapak sangat keren sekali Bapak. Thank you. Aduh, beri tepuk tangan ya untuk Bapak Nata. Nah, aduh asik banget nih ngobrol sama Bapak dari tadi sampai kita senang-senang, ketawa, terus ada sedihnya juga ya Pak. Nah, saya pengen nih Bapak ingin menyampaikan harapan Bapak atau pesan Bapak nih kepada sobat-sobat Dosma sekalian. Oke. Harapan kepada sobat-sobat Dosma ya, harapan untuk ya terus berkarya. Untuk sobat-sobat Dosma terus berkarya. Berkarya itu yang penting jujur. Entah itu nanti karyanya dinotis atau tidak, itu adalah bonus. Jadi yang penting adalah awal mula melangkahnya seperti apa. Jadi awal mula melangkahnya jika sudah dengan kebohongan berupa plagiasi, itu hasilnya tidak baik. Tapi kalau misalnya diawali dengan kejujuran, itu akan berhasil baik pada akhirnya. Karena sesuatu karya ketika dihasilkan dengan kejujuran, maka akan mendapatkan hati tersendiri di pembacanya. Jadi saya berharap sobat Dosma itu giat untuk menulis. Semua apapun yang kalian lakukan, kalian bisa tulis dalam bentuk puisi. Jadi puisi itu apa saja sebenarnya bisa. Misalnya sekarang kita lagi duduk seperti ini, kita bisa untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa puisi itu sendiri. Terus cobalah berkarya, misalnya mengirimkan karyanya ke media cetak atau daring untuk bisa tahu sejauh mana kemampuan kita. Jika ditolak, lagi coba. Jika ditolak, lagi coba. Nah, mungkin sombongnya saya adalah, maaf ya, saya tidak pernah ditolak.
Jadi saya hanya ngumpulin tugas tapi sudah terkirim ya. Jadi Iya. kesan sombong itu penting. Iya benar Pak. Penting dipakai. Kenapa saya bilang penting? Ketika saya lebih senang ketika misalnya saya sombong terus orang menganggap remeh saya. Jadi ketika misalnya saya bilang saya bisa kok melakukan itu, terus ada Ajun sih. Terus saya merasa bahwa kosakata itu yang akan membangun saya untuk mencambuk saya untuk jauh lebih baik lagi. Jadi saya lebih membutuhkan seperti itu. Karena ketika saya dipuji terus, saya akan terlena. Justru ketika saya disepelekan, saya akan lebih maju lagi atau lebih bersemangat lagi untuk membangun karya. Seperti itu. Aduh, baik, terima kasih Bapak. Jujur ini adalah suatu kehormatan, kebanggaan dan senang sekali bisa mengajak Bapak ngobrol-ngobrol di sini, Pak. Ya, saya juga senang banget bisa diundang ke Tembuku, Iya. tempat yang dingin, asri, nyaman, Iya. suasananya bagus banget, dan saya juga bangga banget dipandu sama Ayu yang Iya. suaranya unik banget Iya, dan terima kasih, ramah Bapak. sekali dalam membawa acara ini. Saya Iya. juga bangga banget hari ini bisa berbagi dengan anak-anak Dosma yang luar biasa, yang saya cuma lihat di Facebook, itu saya cuma lihat di YouTube. Saya mengikuti loh podcastnya. Iya. Saya dapat menonton beberapa podcastnya. Keren banget, Dosma bisa membuat podcast. Sedangkan saya punya cita-cita juga buat podcast Iya. soalnya. Tapi saya pingin saya yang jadi gininya, jadi pewawancaranya. Ya, boleh dong Seperti itu. kapan-kapan bisa. Iya, oke. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, Sobat Dosma, tanpa kita sadari kita udah sampai di puncak, waktunya udah habis nih ya. Tapi senang banget kan bisa ngobrol, berbagi bareng-bareng nih dari Bapak Nata. Hanya itu aja sih dari kami dan saya Nikade Ayu Arisanti pamit undur diri dan sampai jumpa di Oke Sip. Dadah.